Ya, kembali lagi di Demokrasi dan pemirsa, pada tanggal 25 Oktober yang lalu, terdakwa kasus penjualan iPad tanpa buku manual berbahasa Indonesia yaitu Dian Yudanegara dan Randy Lester Samu-Samu divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita berikan tepuk tangan, boleh? Dan pada malam hari ini kami sudah menghadirkan salah satu narasumbernya yaitu Mas Dian Yudanegara. Selamat malam Mas Dian. Dan saya boleh nggak diceritakan, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang belum tahu, sebenarnya pertama kali Anda terbelit kasus ini bagaimana sih Mas ceritanya? Ceritanya sebenarnya saya punya 3 iPad, satu saya pakai sendiri, satu rencananya ingin dikasih ke keluarga. Cuman setelah saya mempelajari sendiri iPad itu sebenarnya mengoperasikannya gampang ya, karena saya ingin ngasih ke keluarga, maksudnya untuk bisa melakukan presentasi sebagainya. Ternyata proses masukin data dan segala macam itu agak sedikit tricky buat orang-orang yang gaptek. Itu akan sulit lah gitu ya. Akhirnya saya berpikir ya udahlah saya jual kembali. Nah di situ mulainya problem saya muncul. Ketika saya kemudian ingin melepaskannya itu di Kaskus, saya ingin tawarkan 2 pribadi itu. Nah kemudian ada pembeli yang menyamar, minta barang lebih dari 2. Situ awalnya ternyata itu adalah polisi. Situ. Nah jadi sebenarnya kasus saya ini adalah saya punya barang pribadi yang ingin saya lepas kembali. Situ. Itu awalnya. Ya. Banyak kejanggalan dalam kasus ini ya Mas ya. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi dakwaan dari Mas Dian ini tadi? Ya memang ada beberapa hal yang janggal dan kita ngerasa direkayasa. Dakwaannya sih 2 ya. Satu, saya menjual iPad yang tidak memiliki bahasa Indonesia, yang kemudian dibuktikan sama pihak lain ternyata manual itu ada melekat di iPad-nya itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita ganti language-nya menjadi bahasa Indonesia, kemudian kita buka Safari, di situ ada bookmark, petunjuk manual, walah situ semuanya terbuka gitu ya? Ya, Indonesia semua di situ. Kemudian yang kedua adalah tidak ada sertifikasi postel, gitu. Nah, pada saat saya melepas itu di pasar, sebenarnya izin postelnya itu sertifikasinya sendiri udah keluar, udah ada gitu. Jadi sebenarnya boleh juga saya jual itu ya, gitu. Walaupun itu barang pribadi. Ya, dan sekarang ini sudah divonis bebas, Mas? Sudah divonis bebas, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kasasi ya. Prosesnya berapa lama dari pertama kali kasus ini 24 November tahun lalu, berarti sudah hampir 11 bulan lebih. Baru kemarin vonisnya selesai 25 Oktober ya. Berarti 11 bulan 1 hari. Oke, baik. Itu pimpinan Mas Dian, tapi sebenarnya Anda sebelumnya juga pernah ditahan ya? Ya, saya ketika P21 istilahnya, berkas sudah lengkap dari kepolisian, dipindahkan ke kejaksaan, sama kejaksaan kemudian saya ditahan selama 20 hari, kemudian di-extend ya. Kemudian kita minta ke majelis hakim untuk mendapatkan penangguhan pertahanan. Alhamdulillah setelah hari ke-65 itu dikabulkan. Sebenarnya Mas Dian, apa sih yang membedakan barang yang Anda jual di online begitu ya, di kasus dengan barang black market? Anda bisa menjabarkan nggak? Apa yang membedakan? Definisi black market apa dulu ya? Saya pasar gelap yang belum ada lampunya, Mas. Black itu gelap kan? Iya, tahu. Mungkin satu hal yang perlu digaris bawahi dulu, bahwa saya bukan pedagang. Gitu ya. Ketika pedagang memperdagangkan barang apa segala macam mungkin disebut black market. Ini kan barang pribadi saya. Dan saya hanya punya 2 gitu. 2 item tok, bukan 2 kontainer. Gitu. Jadi itu ya. Jadi apa yang membedakan? Ya sebenarnya kalau dari kasus yang spesifik produk iPad itu sendiri, iPad itu salah satu black market itu misalnya masalah garansi, ya kan? Garansi. Ada tidaknya garansi begitu ya? Iya betul kan. Sekarang iPad itu iPad adalah produk yang benar-benar dirilis dari iPad. Ketika misalkan serial numbernya itu dicek
ke Apple Store-nya sendiri bahwa itu valid. Satu, berarti garansinya berlaku internasional. Ketika masalah garansi tidak akan ada pertanyaan, ini black market atau bukan. Itu kan sebuah ini juga ya, sebuah perdebatan gitu. Dan Mas Dian, Anda dibebaskan karena iPad tidak masuk di antara 45 barang elektronik yang ada dalam daftar peraturan Menteri Perdagangan, gitu ya? Itu salah satu dakwaan pertamanya. Apa komentar Anda mengenai itu? Kenapa tidak bisa masuk ke dalam daftar 45 barang elektronik itu? Dari 45 item yang ada di situ, kategori produk, sebenarnya iPad ini masuknya kategori yang mana sih gitu. Ada yang bilang, salah satu ahli bilang ini adalah telepon seluler gitu kan. Nah, yang punya iPad sekarang boleh coba, bisa nggak nelfon pakai iPad itu kan. Berarti dia sebenarnya tidak masuk kategori telepon seluler. Kemudian dia masuk komputer. Komputer yang seperti apa? Ada komputer, desktop, komputer lipat. Nah, ini sebenarnya iPad ini masih sub dari komputer gitu ya. Dia disebut sebagai notebook aja juga belum bisa gitu. Atau karena peraturannya dibuat saat belum ada iPad mungkin ya, Mas? Itu yang jelas gitu kan. Nah, jadi memang pada saat waktu itu iPad ini sendiri memang satu produk yang belum didefinisikan. Nah, saya dengar ada rilis peraturan terbaru di tahun 2011 ini bahwa nanti iPad akan dimasukkan ke dalam sesuatu yang harus memiliki manual bahasa Indonesia gitu. Baik. Cuman ya sekarang nanti ketika rilis iPad 3 misalkan gitu ya, otomatis manualnya sudah ada gitu. Di sini ada yang menggunakan iPad, anggota Dewan? Mas Mucele. Oh, Bang Mucele. Anda Ya. pengguna Punya iPad? 3 Bang Mucele. Punya berapa? iPad-nya punya 3. 3. Untuk apa aja itu, Bang? Ya untuk satu buat jemur kerupuk. Ya buat dipakai lah. Ini kan kita berpikir harus high tech. Mas Mucele nanya, high tech emang artinya apa sih Mas Mucele? Ya kita ya gitu aja ditanya. Dijelasin dong Bang Mucele, high Harus tech. high tech, IT oriented. Jangan hanya berpikir di situ-situ aja. Tapi saya nggak setuju tadi. Mas bilang iPad itu tidak bisa dipakai untuk nelpon. Saya bisa megang iPad itu bisa nelpon. Gimana caranya? Tangan yang satu megang handphone. Bisa nelpon. Nah, Cuma kalau tadi itu apa manual bahasa Indonesia ya? Saya pernah pinjam iPad-nya Mas Mucele. Oh ya? Itu nggak ada manual bahasa Indonesianya. Jadi gimana? Tapi dia bisa pakai juga. Adanya manualnya pakai bahasa Jawa kuno padahal. Wah. Bener begitu ya, Bang ya? saya aja bingung bacanya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Dian. Semoga tidak terjadi lagi ya kasus seperti ini ya, Mas Dian ya. Salam untuk sahabat ya, Mas Randy ya. Baik, Mirsa, tetaplah bersama kami karena saat lagi kita akan segera mulai sidang yang akan membahas mengenai opini publik, mengenai politisi muda Indonesia yang katanya berkualitas buruk. Tetaplah bersama kami di Demokrasi.